Nah, kalau kita evaluasi penegakan hukum di negara kita itu masih lemah ya. Bahkan beberapa kali tayangan kita itu kita menyebut ini kita terjebak dalam situasi namanya industri hukum. Yaitu apa? Penegakan hukum yang lebih berorientasi pada profit kepentingan tertentu, bukan pada persoalan keadilan dan kebenaran. Ini jadi masalah besar di situ. Bahkan kita menyebutnya, kalau menurut William T. Bizzi itu kita berada di situasi trial without truth. Jadi peradilan yang dijalankan tanpa adanya kebenaran yang kan. Demi kepentingan tertentu, misalnya kepentingan penguasa, kemudian kan bisa terjadi penegakan hukum itu sangat diskriminatif dan juga represif. Diskriminatif dan represif terhadap lawan dan juga orang kecil. Tapi sebaliknya lebih memihak pada kawan, orang besar, apalagi dalam tanda kutip ya, itu dalam satu kolam, wah itu sudah bisa kita katakan pemihakannya, dan diskriminatifnya bisa kita cium ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, ini entah kali keberapa kita berbicara tentang penistaan, baik itu penistaan terhadap agama, penistaan terhadap Rasul, penistaan terhadap Islam. Ya. Yang terbaru itu kabar dari Budi Dalton. Mungkin jenengan juga sudah mendengar ya, Prof. Ya. Betul. Ya, jadi dan imbas dari dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Budi Dalton ini menyeret komedian Sule, Prof. Ya. Komedian Sule terseret karena pada video itu sedang bareng sama Budi Dalton. Nah, bahkan ada komedian lainnya yaitu Mang Saswi yang juga namanya ikut terjerumus. Ya. Baik Sule ataupun Mang Saswi dikatakan turut terlibat karena ikut menertawakan guyonan Budi Dalton ketika menghina Nabi Muhammad SAW. Gara-gara ikut tertawa tersebut ketika menjadi bintang tamu ya Budi Dalton tersebut, Sule kemudian dipolisikan oleh penggerak persaudaraan alumni 212 yaitu Novel Bamukmin. Mantan suami Natalie Holzer itu dipolisikan ke Barreskrim Polri atas tindakannya ikut tertawa saat menjandakan miras sebagai minuman Rasulullah. Prof, bagaimana catatan Prof Suteki mengenai kasus Budi Dalton ini, Prof? Ya, saya kira soal candaan ya oleh komedian itu kan sudah hal yang lumrah ya, hal yang biasa. Betul. Tetapi ketika itu sudah menyangkut persoalan yang esensial dari suatu agama, apakah itu menyangkut tentang Rasulnya, Tuhannya, ajarannya, atau simbol-simbolnya, itu yang kemudian jadi masalah. Karena memang ini tidak boleh menjadi bahan candaan. Ini bahan yang serius, yang berurusan langsung dengan Allah kan, dengan persoalan agama itu kan urusan yang bukan hanya persoalan pribadi, tapi ini juga sudah menyangkut urusan umat itu. Kalau kita catat mungkin lebih dari berapa ya, 5 atau 6 kasus lah ya yang menyangkut tentang seorang komedian atau ya public figure terkait dengan dunia komedian ini. Misalnya ada Andre Taulani, ya, ada Uus, ya, ada Joshua juga, ada Ernest, ada Coki Pardide yang pernah juga kita bahas itu, juga ada GE Pamungkas itu. Nah, ini kemudian ada lagi ya yang baru yaitu Budi Dalton, dan tadi lalu menyangkut ke Sule dan juga siapa tadi satunya lagi? Mang Saswi ya. Mang Saswi itu. Nah, mereka ini diduga telah melakukan paling tidak atau melakukan perbuatan ya. Apakah itu penyertaan atau tidak, itu yang jelas itu sebagai pelaku ya. Pelaku yang bisa dituduh telah melakukan perbuatan penistaan terhadap agama. Ini sebenarnya kan akronim ya. Akronim tadi plesetnya itu kan ya jadi masalah kan. Miras, masuk langsung minuman itu kan ras itu kan dikatakan rasul kan itu kan jelas itu merupakan pelecehan terhadap agama, terutama terhadap Rasulullah ya, dan itu harus kita tentang.
Jadi prinsipnya itu bisa saja nanti diproses apakah Budi Dalton dan juga yang lain-lain. Nanti kan tergantung tingkat keseriusan ya terhadap penistaan agama itu, yang jelas bisa dihubungkan dengan delik penistaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, baik. Prof, memang tadi sebagaimana jenengan sebutkan ya, ada banyak komedian yang menyerempet-nyerempet lah. Bahkan sebetulnya itu bukan kasus yang pertama. Iya. Jadi candaan menghina Rasulullah dan kemudian ajaran Islam ini banyak sekali. Dalam pandangan jenengan sebagai seorang Muslim, Prof, dan juga seorang ahli hukumnya, patut nggak sih Rasulullah SAW dan ajaran Islam itu jadi bahan candaan? Kalau misalkan patut, seberapa jauh? Kalau misalkan nggak patut, kenapa? Iya, namanya tidak patut ya jangan sedikit atau banyak, itu diharamkan kan. Jadi jelas tidak boleh ya, dengan alasan apapun itu tidak boleh. Perbuatan melecehkan agama itu kan tadi saya katakan termasuk perbuatan yang dilarang dan merupakan tadi delik penistaan agama, sebagaimana tadi diatur di pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, penistaan itu kan bisa kita lacak, Mas. Bisa menyangkut, kalau ini kita lihat aja di Fatwa MUI misalnya, itu ada kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam. Itu apa ya? Perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang apa? Merendahkan, sifatnya merendahkan. Allah SWT, kemarin kan juga ada kan itu, yang malah sudah ditangkap saya kira ya, yang Allah itu siapa? Allah itu, wah itu ya, waduh, itu sudah keterlaluan. Jadi pertama terhadap Allah SWT, yang kedua Nabi Muhammad SAW, kemudian yang ketiga adalah kitab suci Al-Quran, kalau ini menyangkut Islam ya. Lalu yang keempat, ibadah mahdhoh, ya seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji, ini juga nggak boleh dilecehkan, direndahkan. Atau juga ke sahabat Rasulullah, ya, atau keluarga Rasulullah juga termasuk di situ ya. Dan juga apa? Simbol-simbol atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, azan, itu nggak boleh dilakukan merendahkan atau melecehkan hal-hal yang tadi saya sebutkan, itu jelas tidak boleh, itu perbuatan yang dicela. Bahkan kalau misalnya menggunakan hukum Islam, wah orang-orang yang macam ini pidananya sangat besar sekali, bisa jadi hukuman mati itu. Iya, iya. Prof, dalam pandangan jenengan, kenapa sih para penista agama itu makin banyak, bukan makin berkurang ya dalam sistem hidup hari ini gitu loh. Ya, pertanyaannya mungkin yang relevan dengan jenengan itu, apakah sistem hukum di negeri ini belum bisa membuat para penista agama itu jerat? Gimana menurut jenengan? Ya, kalau kita bicara tentang hukum itu kan punya sistem ya. Ada yang disebut dengan aspek materi atau disebut dengan legal substance, itu peraturan perundang-undangannya. Yang kedua adalah legal structure, itu kelembagaan penegak hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah budaya hukumnya. Nah, jadi tiga hal ini sebuah sistem itu harus saling terkait, dan kalau kita katakan ada yang disebut dengan good law itu ya good norm and good process. Dua hal ini harus berjalan bareng. Nah, kalau kita evaluasi penegakan hukum di negara kita itu masih lemah ya, bahkan beberapa kali tayangan kita itu kita menyebut ini kita terjebak dalam situasi namanya industri hukum. Yaitu apa? Penegakan hukum yang lebih berorientasi pada profit kepentingan tertentu, bukan pada persoalan keadilan dan kebenaran. Ini jadi masalah besar di situ. Bahkan kita menyebutnya, kalau menurut William T. Bizzi itu kita berada di situasi trial without truth. Jadi peradilan yang dijalankan tanpa adanya kebenaran yang diberikan. Nah, demi kepentingan demi kepentingan tertentu, misalnya kepentingan penguasa, kemudian kan bisa terjadi penegakan hukum itu sangat diskriminatif dan juga represif. Diskriminatif dan represif terhadap lawan
dan juga orang kecil. Tapi sebaliknya lebih memihak pada kawan, orang besar, apalagi kalau dalam tanda kutip ya, itu dalam satu kolam, wah itu sudah bisa kita katakan pemihakannya, dan diskriminatifnya bisa kita cium ada di situ. Nah, banyak para penista agama, contohnya ada penista dalam arti yang diduga ya, maaf ya, yang diduga melakukan penistaan agama dan sudah dilaporkan berkali-kali. Ada Abu Janda, ada Denny Sregar, ada Ade Armando, dan itu prosesnya tampak ya, kita melihat tidak dilakukan secara serius yang kemudian berakhir pada ke persoalan penegakan hukum ya, artinya sampai pada proses ya pemberian sanksi dan seterusnya. Nah, seandainya pun itu dijerat, itu tidak menjerakan. Jadi bisa ringan, dan setelah ringan pun itu masih banyak potongan-potongan. Nah, ini memang ya karakter penegakan hukum kita itu ya kayak begini. Jadi lebih tadi saya katakan ke industri hukum. Nah, buruknya penegakan hukum itu juga berakibat tadi pidana yang dijatuhkan tidak menjerakan. Karena apalagi tadi dengan pemihakan ya, dengan penegakan hukum yang diskriminatif, tidak equality before the law, wah itu semakin penista agama meskipun dia melakukan itu seolah merasa aman, bahkan merasa imun gitu ya, aman dan imun gitu. Gitu Mas. Oke Prof. Prof gini Prof, kalau kita bicara kasus hari ini dengan banyaknya penistaan agama, jauh sebelum ini kan ada studi ya, ada istilahnya demonisasi ya, atau setanisasi terkait dengan ajaran Islam. Saya itu masih ingat belasan tahun yang lalu saya masih baca buku dari Edward Said, Prof. Edward Said, Orientalism. Yeah. Nah, itu mengulas tentang bahwa di abad pertengahan itu yang berkembang di Barat itu ya studi terkait dengan setanisasi atau demonisasi. Dalam pandangan jenengan kan kita ngelihat bahwa apa yang datang di Barat pasti datang ke sini juga, Prof. Ya. Dan akhirnya ya bisa jadi diadopsi. Dalam pandangan jenengan bagaimana kebijakan yang tepat untuk mencegah ya munculnya penistaan ya, baik itu dari segi praktis maupun dari segi akademis ya terhadap Islam, Prof? Kalau bicara tentang pencegahan itu berarti kan bagaimana membuat orang itu obey the law, kan itu kan? Nah, pertanyaan besarnya kan misalnya mengapa orang itu patuh atau tidak patuh pada hukum? Why people obey the law? Atau kalau sekarang tidak patuh berarti loh kok penistaan terus-menerus itu terjadi, itu kenapa? Tadi sedikit saya singgung persoalan sanksi tadi. Jadi kalau secara teoretik dari sisi teori kepatuhan hukum, nanti terkait dengan pencegahan itu ya, itu ada dua faktor utama yang mempengaruhi seseorang itu patuh atau tidak patuh pada hukum. Hukum itu mampu mencegah atau tidak, nanti tergantung dua faktor ini yang dikemukakan oleh Tom R. Tiller ya dalam bukunya Why People Obey the Law. Itu yang pertama adalah faktor eksternal, atau ini juga disebut dengan istilah instrumental perspektif. Yaitu apa? Soal sanksi yang tegas dan reward. Jadi ada reward, ada punishment. Sanksinya tegas enggak? Kalau saya tegas, bagaimana lalu operasionalisasinya? Apakah mudah sekali untuk memberikan pengurangan-pengurangan, remisi dan seterusnya, yaitu ya sampai kemudian pembebasan bersyarat. Itu kadang-kadang membuat orang nanti kena sekian, dapat potongan tiap tahun sekian, lalu dapat itu atau remisi tadi, terus masih dapat nanti 2/3 saya sudah bisa keluar. Loh, itu kan sanksi yang menurut saya itu tidak tegas dan ya tidak hard gitu ya, tidak keras gitu. Itu bisa mengakibatkan orang untuk cenderung nanti bisa saja, atau dia tidak menjerakan dia bisa berulang kali, atau orang lain akan melakukan melakukan perbuatan yang mirip atau sama. Lalu reward ya, reward ini juga penting sebenarnya. Orang patuh tidak patuh pada hukum juga seringkali karena reward berupa insentif. Nah, itu apakah ditegakkan secara serius atau tidak oleh lembaga penerap sanksi, ini jadi masalah besar. Ini persoalan namanya instrumental perspektif. Nah, dari sisi instrumental perspektif ini, Mas, sebenarnya itu juga mampu sebagai alat untuk pencegahan. Nah, cuma tadi sanksinya udah tetapkan tinggi, tapi ternyata tadi pelaksanaan penerapan sanksi itu justru lemah tadi ya, banyak ke persoalan pemotongan dan juga sampai pada pembebasan bersyarat itu. Nah, yang kedua adalah
faktor internal, itu biasa disebut dengan normatif perspektif, itu internal orang. Ya, kalau tadi kan eksternal berarti dari luar, dari undang-undang, lalu juga ada lembaga penerap sanksinya. Nah, itu di normatif perspektif atau internal itu ada dua faktor, yaitu moralitas diri seseorang dan juga legitimasi dari seseorang tadi. Jadi kebijakan yang diambil itu harus berorientasi pada kedua faktor tadi. Jika ingin misalnya persoalan agama itu, penistaan agama itu dapat dicegah. Nah, jika sanksi tidak dijalankan secara tegas, tidak ketat, ya, tidak keras, serta tidak adil, artinya juga diskriminatif, bahkan tadi ada soal imun dan aman tadi ya, itu tidak dilakukan oleh penegak hukum secara baik, maka ya apalagi ditambah dengan tadi soal moralitas, rakyat tidak punya kesadaran, tidak punya moralitas bagaimana menjalin hubungan terhadap agama dia sendiri atau dengan agama lain. Nah, kalau tidak ada semacam ini pasti itu ya, akan sulit sekali untuk mencegah berulang-ulangnya kasus penistaan agama. Jadi sanksi atas penistaan agama itu harus, ya saya kira harus keras itu ya. Karena ini kan bukan menyangkut persoalan individu atau publik saja, tapi sudah menyangkut hubungan ilahiyah. Jadi sanksinya harus keras gitu ya. Kalau perlu ya sampai pada pidana mati atau seumur hidup itu. Supaya nanti ada penjeraan dan mampu untuk pencegahan itu tidak berulang-ulang. Betul. Tapi yang lebih utama, tapi sebenarnya tadi ada soal kesadaran dulu, Mas. Bagaimana orang itu menyadari ya bahwa urusan agama itu bukan untuk candaan ya. Ini adalah urusan yang serius karena urusannya bukan persoalan hanya hidup di dunia, tapi ini sudah menyangkut kehidupan ukhrawi atau keakhiratan gitu. Oke. Baik, Prof. Suteki, terima kasih luar biasa ya jawaban-jawaban terkait dengan ulasan dari kasus Budi Dalton yang menyebut mencandakan miras sebagai minuman Rasulullah. Ya. Oke, terima kasih ya Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sisi pertanyaan keempat. Jangan lupa ya, tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki, like, comment, share, dan juga subscribe. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya. Baik, terima kasih. Ya, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.